Saya mulai dengan renungan seorang sufi, seorang penyair yang hidup 800 tahun yang lalu, Jalaluddin Rumi. Ia mengatakan, agamaku adalah cinta dan rumah ibadahku di hati manusia. Sejak 800 tahun yang lalu sampai sekarang, jika kita memilih jalan cinta sebagai ekspresi agama, itu karena renungan filosofis, itu karena sentuhan spiritualitas. Tapi sekarang ini era ilmu pengetahuan, lebih jauh lagi ini era neuroscience. Dan sekali lagi kita lihat bukti-bukti akademis mengajak kita memperkuat memilih jalan cinta sebagai ekspresi agama. Saya kutip dua riset. Ini riset pertama dikerjakan oleh University of Utah di tahun 2016. Kedua, sebuah paper yang dimuat di jurnal Neuroscience 2014. Mereka membuat eksperimen tentang dua kategori responden. Dan masing-masing responden dibiarkan menghayati sesuai keyakinannya. Responden pertama meyakini, mengimajinasikan sejak dulu bahwa Tuhan itu adalah God of Love. Tuhan yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha cinta. Itu mereka diminta terus saja membayang-bayangkannya. Responden lainnya juga meyakini sejak dulu bahwa Tuhan juga Tuhan sang hakim. Tuhan sang penghukum yang juga kadang-kadang murka. Pun mereka diminta tetap menghayati apa yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi ada Tuhan cinta kasih, ada Tuhan sang penghukum. Lalu masing-masing responden itu dihubungkan dengan berbagai kabel-kabel elektronik, dimasukkan ke dalam komputer untuk dilihat efek dari penghayatannya kepada mekanisme sarafnya itu. Dan itu hasilnya. Kalau ternyata mereka yang membayang-bayangkan, apalagi sejak lama, Tuhan itu Tuhan pengasih, maha pemurah, penyayang, yang terjadi lahir di sarafnya itu hormon-hormon yang kemudian disebut happiness hormone. Hormon-hormon yang membuat relaksasi pada pikiran, hormon-hormon yang mendamaikan. Sebaliknya, mereka yang membayang-bayangkan Tuhan itu Tuhan yang murka, yang maha penghukum, yang menghakimi, yang efek yang muncul lahir hormon-hormon yang diidentifikasi membangkitkan rasa gusar, rasa bersalah, rasa tak nyaman. Itu efeknya. Ya. Lalu kemudian muncul berbagai riset turunan, dilihat lagi efek-efeknya kepada tipologi personalisasi. Tipologi personalitas. Mereka yang terbiasa berpikir Tuhan itu Tuhan maha pengasih, yang maha penyayang, cenderung menghasilkan personality yang lebih kuat empatinya. Personality yang lebih pro-sosial, yang lebih mudah untuk kerja sukarela, yang lebih sensitif kepada power of giving. Hari ini kita terpana, ternyata sains, lebih jauh lagi ilmu yang paling ujung dari sains, neuroscience, memperkuat itu bahwa pilihan jalan cinta sebagai ekspresi agama, itu pilihan yang justru sangat mendamaikan kita, bukan saja karena filosofi, tapi karena sains. Karena itulah, kita bersuka cita, kita senang hati membaca teman-teman Ahmadiyah juga menggaungkan itu, menggaungkan agama sebagai jalan cinta. Dengan ini spiritnya yang bagus sekali, yang terkenal itu, love for all, hatred for none.
cintai semua dan tidak membenci siapapun. Kita kasih tepuk tangan kepada teman-teman Amalia. Ini satu spirit yang bukan saja kuat sekali jalan cinta dalam ekspresi agama, tapi juga dirangkai dalam kata-kata yang puitik, yang mudah diingat dan juga mudah untuk terus disosialisasikan. Mengapa jalan cinta ini semakin kokoh, semakin kuat untuk zaman ini? Itu karena ia sesuai dengan apa yang terjadi pada batin manusia modern. Saya kembali mengutip hasil riset. Ini riset dari American Psychological Association 2019. Tapi memang ini untuk populasi di Amerika Serikat, namun bisa kita katakan Amerika Serikat mungkin wakil dari peradaban modern. Ya. Ini survei nasional yang disegarakan tahun 2019 mengatakan di sini 40% populasi dewasa di Amerika Serikat merasa kesepian. 40% mereka merasa hilangnya dan hambarnya makna hidup. Ini direkam oleh Asosiasi Psikologi. Lalu ini dari PBB, World Health Organization tahun 2023. Ini datanya, dia mengatakan bahwa jumlah angka yang mati karena bunuh diri terus meningkat. Di tahun 2023, yang mati karena bunuh diri sekarang ini jumlahnya 703.000 orang di seluruh dunia. Dan yang ini mengejutkan lagi, jumlah yang mati karena bunuh diri sekarang ini lebih banyak dibanding yang mati karena bencana alam, ditambah yang mati karena terorisme, ditambah yang mati karena perang. Jadi kita lihat, orang yang mati karena perang, karena terorisme, karena bencana alam, lebih sedikit lima orang yang mati karena merasa hidupnya sia-sia dan dia memilih bunuh diri. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Ini yang orang bilang kita menghadapi 3 paradoks peradaban modern. Paradoks pertama adalah, ini era tak pernah terjadi dalam sejarah revolusi teknologi komunikasi. Orang bisa berkomunikasi begitu hebatnya secara virtual dari ujung ke ujung, dari belahan dunia yang satu ke yang lainnya, kapanpun, real time. Tak pernah terjadi dalam sejarah. Tapi pada saat yang sama juga muncul pribadi-pribadi yang merasa tercabut dari hubungan personal yang akrab. Ditercabut habar dari hubungan personal yang hangat tidak hanya dengan pasangan hidupnya, dengan keluarganya, tapi juga dengan komunitasnya. Sebuah paradoks. Paradoks kedua adalah juga tak pernah terjadi dalam sejarah berkembangnya industri hiburan seperti sekarang ini. Segala hal bahkan 24 jam, bahkan di handphone kita. 24 jam kita bisa buka YouTube, buka Netflix. Yang tak pernah terjadi juga sepanjang sejarah. Namun pada yang sama juga jumlah orang yang kesepian justru bertambah banyak. Jumlah orang yang merasa tercabut dari koneksi sosialnya justru bertambah banyak. Ketiga, ini juga paradoks dunia modern adalah tak pernah terjadi kesejahteraan ekonomi sebesar sekarang ini. Dalam sejarah bisa dihitung tahun per tahun, tak pernah ada kekayaan dunia secara ekonomi sebanyak sekarang. Namun juga datanya adalah semakin banyak orang yang mengalami depresi. Semakin banyak orang mengalami tekanan hidup. Sebagian tekanan hidup karena ekonomi, tapi bagi yang kaya tekanan hidupnya karena psikologis. Ya, 3 paradoks ini yang membuat kita terpana apa yang terjadi, dan sekarang ini sudah tumbuh kembali dunia spiritual, dan itu bisa digambarkan sekali lagi dengan data. Ini adalah data dari Global Wellness Institute tahun 2019. Dia mengabarkan bahwa sekarang ini pasar global untuk mereka yang mencari kelas yoga dan meditasi, sekarang ini angka uangnya sudah mencapai 80 miliar US dollar atau sekitar 1.200 triliun rupiah.
Begitu banyaknya sekarang ini orang mencari jalan, mengambil kelas-kelas meditasi, terutama di barat, yoga, sehingga sekarang ini dananya per tahun itu 1.200 triliun rupiah. Juga digambarkan dengan aplikasi. Sebagian mungkin juga akrab dengan aplikasi. Di handphone kita ada namanya Calm. Itu aplikasi yang bisa membimbing kita untuk relaksasi, meditasi di kamar kita sendiri. Ada panduannya di sana. Ini juga datanya di tahun 2021, aplikasi ini sudah diunduh 100 juta kali. Jadi begitu banyaknya orang yang merasa kesepian. Dan kita pun tersentak dan merasa tingginya teknologi tidak mengurangi bahwa ada kebutuhan yang esensial di sana, kebutuhan kehangatan hubungan personal. Kehangatan hubungan komunal, itulah yang diberikan oleh dunia spiritual. Pertama adalah sense of community, kembali memberikan forum bagi teman-teman yang aktif di sana, terhubung satu sama lain, dan juga memberikan sense of purpose, bahwa hidup ini diberikan panduan kepada meaning of life. Itu juga sebabnya mengapa kita membangun forum esoterika ini. Kita meneruskan apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita mengenai keberagaman, mengenai pluralitas, tapi kita lanjutkan lagi pada tahap berikutnya, kita lembagakan, kita buat sistematis, kita mulai merayakan hari-hari penting dan hari-hari besar agama apapun, kepercayaan apapun yang hidup di Indonesia. Kita kerjakan ini bukan semata karena semua agama dan keyakinan dilindungi oleh konstitusi, bukan hanya itu karena dilindungi oleh dokumen hak asasi manusia, tapi karena filosofi kita. Kita memilih sebuah jalan yang menyatakan bahwa semua agama yang ada ini, kepercayaan yang ada ini, itu adalah warisan kultural milik kita bersama. Yang meyakininya sebagai wahyu kita hormati, tapi yang tak meyakininya pun bisa menganggapnya ini kekayaan kultural, harta karun yang bisa memperkaya manusia. Data menunjukkan sekarang ini, bisa kita lihat di Google, hadir 4.300 agama dan kepercayaan, dan dunia terbelah ke sana, tapi kita memilih satu forum, satu ruang publik yang menegaskan kebersamaan kita sebagai sesama Homo sapiens. Kita tahu bahwa kita beragam dari sisi agama, tapi kita satu, karena Tuhan itu satu, hidup itu satu, dan spiritualitas juga itu satu, dan kita juga memilih secara sadar jalan cinta sebagai ekspresi agama, sebagaimana yang dirumuskan oleh teman-teman Ahmadiyah, love for all and hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.